Sobat Kairos, renungan kita hari ini tertulis dalam kitab Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Sobat Kairos, hidup ini ibarat dua sisi mata koin. Kadang ada suka, kadang ada duka. Ada menangis, ada juga tertawa. Ada kehidupan, dan ada juga kematian. Ada yang jauh, dan ada pula yang dekat. Yang pasti, dua sisi kehidupan tersebut, semuanya harus kita jalani dengan rasa syukur. Sebab Tuhan menjanjikan, di balik duka akan selalu ada sukacita. Juga kita yang dahulu jauh, tidak berharga, sekarang telah dekat dan berharga di mata Tuhan. Saudaraku, dapatkah kita membayangkan bahwa sebelumnya kita adalah seorang budak dosa yang hidup dalam kegelapan dan kesia-siaan, yang seharusnya mendapat murka Allah. Namun oleh kasih anugerah yang besar, Allah tidak membiarkan kita ditimpa murka Allah. Hal itu dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9-10. Oleh Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita. Paulus menjelaskan dalam firman Tuhan hari ini bahwa yang dimaksud dengan kata jauh dan dekat adalah tentang status orang-orang non-Yahudi yang dahulu jauh, tidak mengenal Allah, hidup dalam dosa dan tersesat dalam keinginan daging. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Itu artinya bahwa status kita telah berubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Dari budak dosa menjadi anak Allah. Dari kita yang dahulu jauh dan tersesat dan tidak mengenal Allah, sekarang menjadi dekat mengenal Allah. Semua itu tentu kita peroleh bukan karena kehebatan atau kekuatan kita. Bukan juga dengan barang fana, melainkan oleh karena darah yang mahal kita ditebus. Seperti penggalan lirik lagu yang mengatakan, bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Lirik tersebut hendak menjelaskan bahwa hidup kita yang dahulu, yang lama dan sia-sia, kini telah pulih kembali melalui pengorbanan dan darah yang mahal oleh Yesus Kristus di Kalvari. Kita yang dahulu terpisah jauh dari Tuhan oleh karena dosa, pelanggaran yang kita lakukan, sekarang telah dekat karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan, merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sobat Kairos, jauh dari Tuhan pasti akan membuat hidup kita semakin tersesat, menderita, kacau balau, hidup dalam kedengkian, kebencian, dan perseteruan. Sebagai orang yang ditebus oleh darah Kristus, jangan lagi hidup seperti anak kegelapan, melainkan hiduplah sebagai anak terang. Jangan biarkan hidup kita kembali dipenuhi oleh keinginan daging, melainkan hiduplah dalam roh. Hiduplah sebagai manusia baru yang setia melakukan perintah Tuhan. Bangunlah persekutuan dengan Tuhan dengan cara mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Yakobus 4 ayat 8a. Sobat Kairos, pergumulan apa yang sedang kita hadapi saat ini? Apakah kita sedang dalam keadaan sakit? Atau sedang bergumul karena masalah pekerjaan? Atau masalah rumah tangga? Jangan takut, melainkan teguhlah di dalam Tuhan. Ingat, masih ada penolong bagi kita yang peduli dan yang mengerti kita. Percayalah bahwa Yesus tidak pernah jauh dari kita. Dia hanya sejauh doa. Maka itu berserulah dan hiduplah senantiasa melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Sobat Kairos dimanapun berada. Amin.
Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!